belum kedengar, Bunda ulangi ya. Apa kabar adik-adik? Wih, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua semangat dan bersukacita. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi satu lagu pujian ya. Semua bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama pakai gerakan. Kita mau nyanyi satu lagu pujian. Yesus cinta semua anak. Oke adik-adik, kita sudah menyanyikan memuji Tuhan. Kita sekarang mau ambil sikap berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Ikuti Bunda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dan dalam keadaan sehat. Berkati anak layan, kakak layan, bunda layan, dan yang bertugas. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Oke adik-adik, kita akan lanjut memuji Tuhan ya. Masih ada semangat dan sukacita? Ya, puji Tuhan. Kita mau ambil KC kita mau buka di KC 271. Untuk adik-adik anak TK yang belum bisa membaca, bisa mengikuti Bunda ya. Kita mau nyanyi Cinta Akan Yesus. Semua sudah bisa? Kita taruh, nanti kita nyanyi 3 bait ya. Bait 1, 2, 3. Yang tidak hafal bisa baca di sini, nanti ada teksnya. Oke, kita mulai. Adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi bersama mengangkat pujian, tibalah saatnya kita pada pembacaan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, ayo ambil sikap berdoanya bagaimana? Duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, sudah?
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang pagi ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus, kiranya terang Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, sehingga firman yang kami dengar melalui Alkitab-Mu, melalui Bunda Meta, dapat menjadi pedoman bagi kami, sehingga kami dapat menjadi anak yang jauh lebih baik lagi. Tuhan, inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman kita hari ini diambil dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Ayo, ambil Alkitabnya, buka Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Sudah? Kelas kecil, kelas tanggung, perhatikan Alkitabnya. Kelas TK bisa minta bantu mama, papa, kakak atau adik atau siapapun yang ada di rumahnya. Nah, adik-adik, pembacaan firman kita hari ini Bunda putar loh melalui pemutaran cerita melalui video. Yuk kita saksikan bersama-sama. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang diputar melalui cerita video, nah Bunda mau nanya, firman kita hari ini bercerita tentang apa ya? Tentang siapa? Iya, benar. Tentang Bapak Laban dan Yakub. Nah, ada yang tahu nggak siapa Bapak Laban dan siapa Yakub? Ayo, angkat tangannya. Nah, Bapak Laban adalah mertua dari Yakub dan juga paman dari Yakub, adik-adik. Nah, mengapa Yakub bisa lari ke rumahnya Laban? Tiba di rumahnya Laban. Karena Yakub diusir dan melarikan diri dari kakaknya yang bernama Esau. Akhirnya ia kabur ke rumah pamannya yang bernama Laban. Nah, adik-adik, setibanya di rumah Laban, Yakub jatuh cinta atau menyukai putrinya Laban yang bernama Rahel. Mengetahui hal itu, Laban memanfaatkan cintanya Yakub kepada Rahel, adik-adik. Nah, Laban memperkerjakan Yakub di rumahnya dengan imbalan Rahel akan menikah dengan Yakub, adik-adik. Nah, singkat cerita, Yakub setelah bekerja 14 tahun di rumahnya Laban, akhirnya
ia menikah dengan Rahel. Kenapa ya sampai 14 tahun? Karena 7 tahun pertama Yakub menikah dengan putrinya Laban yang bernama Lea dengan alasan bahwa tidak baik seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya. Nah, setelah itu 7 tahun kemudian Yakub bekerja kembali, barulah ia menikah dengan Rahel. Nah, adik-adik, tadi kan perikop kita berisi tentang perjanjian Bapak Laban dengan Yakub. Kenapa ya terjadi perjanjian antara Bapak Laban dengan Yakub? Benar adik-adik. Nah, kan Bapak Yakub membawa istri, anak-anaknya dan harta bendanya meninggalkan Laban. Kemana ya Bapak Yakub bersama rombongannya? Benar adik-adik, Bapak Yakub pergi bersama rombongannya ke tanah Kanaan. Kenapa ya Bapak Yakub meninggalkan Bapak Laban? Karena Yakub merasa kecewa kepada Bapak Laban. Bapak Laban karena ia merasa dirinya itu orang yang lebih tua dan merupakan mertua dari Yakub, ia bertindak sewenang-wenang loh adik-adik kepada Bapak Yakub. Benar, Bapak Laban itu bertindak sewenang-wenang kepada Yakub. Bapak Laban egois terhadap Yakub. Begitu juga Yakub adik-adik. Yakub karena merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya mampu, karena ia selalu disertai oleh Tuhan, maka Yakub merasa dirinya, aku juga bisa kok karena Tuhan menyertai aku. Nah, dalam diri Yakub timbul juga rasa egois. Akhirnya ia pergi meninggalkan Bapak Laban ke tanah Kanaan. Akhirnya Bapak Laban mencari Yakub beserta rombongannya. Nah, setelah 7 hari adik-adik, setelah 7 hari Bapak Laban mencari Yakub, akhirnya Bapak Laban ketemulah dengan Yakub. Akhirnya setelah pertemuan itu terjadilah suatu perjanjian antara Bapak Laban dengan Yakub. Nah, perjanjian itu ditandakan dengan apa? Dengan timbunan batu sebagai monumen, sebagai bukti janji antara Bapak Laban dan Yakub, di mana saksi dari perjanjian mereka itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, adik-adik, di bacaan kita tadi, apa ya nama monumennya? Dinamakan apa ya monumen perjanjian mereka? Ya, benar, dinamakan Galet dan Misbah adik-adik. Nah, Laban dan Yakub berjanji di depan monumen yang bernama Galet dan Misbah sebagai Tuhan saksinya. Di situ Bapak Laban mengatakan apa adik-adik? Bapak Laban mengatakan, jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, itu ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau adik-adik. Akhirnya Bapak Laban dan Bapak Yakub berjanji bahwa mereka akan selalu membahagiakan orang yang mereka kasihi dan orang yang mereka sayangi. Nah, adik-adik, di kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering loh bersikap egois. Sering sekali. Bunda juga sering bersikap egois. Nah, bagaimana ya agar kita tidak bersikap egois? Contohnya nih di sekolah, adik-adik yang pintar, yang dianugerahkan Tuhan kepintaran, adik-adik mengajak teman adik-adik yang
kurang mengerti, kurang paham atas pelajaran yang diberikan oleh guru. Adik-adik mengajari teman-teman adik-adik yang tidak paham atas pelajaran yang sudah diberikan. Itu tandanya adik-adik tidak egois. Nah, jika di rumah adik-adik bermain dengan adiknya sendiri, nah kakak bermain dengan adik, bagaimana ya caranya tidak egois? Dengan cara berbagi adik-adik. Nah, di saat kakak bermain dengan adik, pasti adik-adiknya menginginkan mainan yang dimiliki oleh kakak. Nah, di situ adik-adik yang sebagai kakak harus harus berbagi kepada adiknya, sehingga adik-adik tidak menjadi egois, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Contoh lainnya adalah jika adik-adik membawa bekal yang banyak, dibekali mama papanya ke sekolah itu bekal yang banyak. Kemudian ada teman adik-adik yang tidak membawa bekal. Nah, situ adik-adik berbagi dengan mereka. Jika mama membawa 2 roti, adik-adik membagikan 1 kepada teman yang tidak membawa. Itu tandanya adik-adik tidak egois. Nah, kalau di rumah nih, lagi bermain, kemudian mamanya bilang, "Nak, tolong dong bantu mama sapu halaman." Nah, adik-adik langsung membantu mama, langsung cepat-cepat menyapu halamannya. Itu tandanya adik-adik tidak egois. Karena apa? Karena adik-adik tidak mementingkan diri adik-adik sendiri. Bisa saja kan adik-adik berkata, "Sebentar mah, kakak lagi main, nanti dulu ya." Itu tandanya adik-adik egois, adik-adik mementingkan dirinya sendiri. Enggak boleh adik-adik jadi anak yang egois. Nah, selain itu apa? Nah, jika adik-adik memilih-milih teman, itu juga egois loh adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan adik-adik untuk memilih-milih teman. Kadang-kadang kan adik-adik suka berkata, "Dia cantik, dia jelek, aku berteman dengan dia aja karena dia cantik." Itu tandanya adik-adik egois. Jadi adik-adik nggak boleh membeda-bedakan teman, baik yang berambutnya putih, berambut lurus, keriting, keribol, kulitnya putih, hitam, ataupun sawo mateng. Nah, ataupun yang gemuk, kurus, pendek dan tinggi. Adik-adik nggak boleh ya bermilih-milih teman, karena semuanya sama di mata Tuhan. Karena kalau adik-adik egois, yang rugi siapa? Yang rugi diri adik-adik sendiri. Karena di saat adik-adik egois, akan banyak orang yang kecewa loh sama adik-adik. Akan banyak orang yang sedih karena sikap egois adik-adik sendiri. Nah, jadi Bunda yakin dan percaya adik-adik akan bisa menjadi anak-anak yang tidak egois, yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena Bunda tahu adik-adik paham apa yang Bunda sampaikan. Nah, adik-adik sampai sini dulu ya pembacaan firman kita. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Semoga adik-adik dapat menjadi anak yang lebih baik, anak-anak yang lebih takut akan Tuhan, dan anak-anak yang tidak egois. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tibalah saatnya kita pada doa syafaat. Nah, sebelum doa syafaat dimulai, ambil sikap berdoanya, tutup matanya, lipat tangannya. Jangan ada yang main-main. Sudah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang kami sembah. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Tuhan Yesus, kini kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa untuk memohon berkat dan perlindungan daripada-Mu. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami meminta perlindungan pada-Mu Bapa. Di tengah-tengah COVID-19 yang tengah melanda dunia, melanda bangsa kami, bangsa Indonesia, kiranya terang Roh Kudus-Mu lah yang selalu melindungi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa
bagi orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Kiranya Engkau menguatkan mereka Bapa, sehingga mereka dapat tabah melalui cobaan ini. Mereka yang sakit karena COVID-19, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka dapat kembali berkumpul bersama keluarga mereka. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Bapa bagi gereja kami, GPIB, terlebih GPIB Penia Singaraja. Kiranya Engkau memberkati gerejamu Bapa, sehingga di tengah-tengah COVID-19 ini, gerejamu dapat menjadi terang bagi sesamanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Christine Jama Kaunang beserta suami, anak, serta adik. Kiranya Engkau melindungi mereka Bapa, memberkati ibu beserta keluarga di tengah-tengah pelayanan mereka sebagai gembala di GPIB Penia Singaraja. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah. Kiranya berikanlah kebijaksanaan bagi pemerintahan kami sehingga dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang mementingkan kepentingan rakyatnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka dapat selalu dalam keadaan sehat di tengah-tengah dampak virus corona. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak layan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati tumbuh kembang mereka Bapa di tengah-tengah COVID ini, sehingga pada tiba saatnya nanti kami berkumpul kembali, kami dapat bertemu dengan sukacita dan dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Adik-adik, mari kita bungkus doa kita ini melalui doa Bapa kami yang telah diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas kelas TK, kita akan membuat bunga jari. Alat dan bahannya, pertama kertas berwarna atau kertas putih, spidol atau pensil warna, lem, kemudian pipet atau stik es krim atau kayu. Nah, di sini adik-adik menciplak jarinya, kemudian digunting. Setiap jari berisikan nama keluarga. Kemudian di tengah-tengah telapak jari berisikan tulisan nama adik-adik, kemudian tulisan mau mengasihi. Kemudian untuk kelas kecil, kita akan membuat gantungan dengan menciplak tangan. Alat dan bahannya, pensil atau pulpen, gunting, lem, kemudian benang, kertas putih HVS atau buku gambar atau pensil warna atau krayon, kalau ada kertas origami, serta foto adik-adik dengan ukuran kecil seperti ukuran 3x4. Nah, untuk membuatnya, terlebih dahulu
Adik-adik menjiplak tangan adik-adik di atas kertas, kemudian digunting. Setelah digunting, di tengah gambar kelapa tangan ditempel foto adik-adik yang ukuran kecil seperti ukuran 3x4. Jika adik-adik tidak memiliki foto, adik-adik boleh menggantinya dengan gambaran berbentuk hati. Di atas jari tangan ada kertas putih atau kertas origami, dan adik-adik menulis kalimat di atas kertas tersebut, "Saya mengasihi keluarga." Nah, di bawah foto adik-adik ada juga kertas putih atau kertas origami yang menempel di pangkal telapak tangan dengan menggunakan lem. Adik-adik tulis di kertas tersebut nama keluarga, nama mama, nama papa, nama adik, kakak, kakek nenek, atau om tante. Kemudian adik-adik menghias atau mewarnai gantungan tersebut sesuai kreasi adik-adik. Kemudian letakkan benang di belakang jari menggunakan lem sebagai gantungan kunci, sebagai gantungan. Nah, contohnya seperti ini. Selamat berkreasi adik-adik. Adik-adik kelas tanggung menulis doa untuk keluarga, untuk orang-orang yang mereka kasihi di atas kertas, kemudian dihias secantik mungkin. Setelah dihias, kemudian difoto dan di-share ke grup anak layan. Demikian aktivitas untuk kelas TK, kelas kecil, dan kelas tanggung. Selamat berkreasi adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah IPA kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Kita menyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku benar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberkati ibadah IPA kami dari awal kami
melakukan ibadah hingga kami dapat mengakhiri ibadah ini dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan dalam sepekan ini. Berkatilah kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi santai adik-adik, God bless you, bye-bye, sampai jumpa minggu depan.